Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah bersama yang mana kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga beliau dan para pengikutnya sampai di hari kiamat. Al-Hadiniya as-Salihah Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua ditujukan kepada diri kita sendiri. Semoga apa yang kita inginkan, semoga yang kita rencanakan, semoga apa yang menjadi beban kita semua dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki yang halal dan thayyibah mabruk, kita diberikan keturunan yang soleh solehah yang memiliki ahsanut taqwin, ahsanul ibad. Al-Hadiniya as-Salihah Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akan meneruskan kajian rutin kita, tapi pagi ini kita sudah beralih bab. Kalau biasanya kita babus sabr, yaitu bab sabr, yaitu berakhir di hadis yang ke-53 kemarin. Hari ini kita akan membahas di pagi yang subuh ini kita membahas yaitu hadis yang ke-54, bab baru, yaitu babus sidqi, yaitu bab tentang kejujuran. Jujur itu sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah itu di dalam sebuah ayat menyandingkan dengan amalan-amalan yang luar biasa hebatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat At-Taubah 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Kita ketahui bersama, urusan takwa ini urusan high class. Urusan sing paling wis dhuwur begitu ya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ternyata sama Allah disandingkan dengan apa? Yaitu bukan hanya takwa, jujurlah kalian. Maka jujur ini setara dengan takwa. Karena di sini perintahnya disandingkan. Oleh karena itu saking pentingnya jujur ini, maka di bab ini ditulis oleh muallif kitab, oleh pengarang kitab, yaitu tentang jujur begitu ya. Apa itu jujur? Jujur itu bersama. Jadi antara sinergi antara hati dengan mulut. Lalu mulutnya ngomong A, ternyata hatinya ngomong B, maka ini bukan jujur. Apa itu kategorinya? Munafik. Jadi kita katakan sendiri kalau jujur mahalluhu fil jannah, jujur itu tempatnya di surga. Kemudian apa? Munafik itu mahalluhu finnar, tempatnya adalah di neraka. Oleh karena itu pentingnya sebuah jujur, kita akan membahas hadis yaitu yang ke-54. Fal awal, hadis yang awal di bab as-sidqu, di bab yang jujur tentang kejujuran ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh jalurnya Ibnu Mas'ud. Tatkala Rasulullah berbicara banyak sahabat, tapi diantaranya adalah Ibnu Mas'ud. Dan beliau menyampaikan ini ke perawi yang lain sampai ke siapa? Yaitu muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih ini berarti yang meriwayatkan ke-6 muhaddis itu. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 6-6-nya mengatakan sahih. Berarti ini luar biasa. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Innas sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita atau mengarahkan kita kepada bir. Bir itu adalah sebuah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yasduquhu hatta yaqtab 'inda Allahi sadiqan.
Sungguhnya kalau orang itu yang terbiasa, baik dia itu terkenal melakukan sidq, yaitu kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala itu menulisnya dengan kata-kata sidq. Oh, berarti wong itu jujur. Kalau terbiasa jujur, kalau dia masyhurun atau terkenal dengan perbuatannya yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya kebohongan itu mengantarkan kita kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya keburukan itu mengantarkan kita kemana? Yaitu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajulun la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadiban. Sungguhnya orang yang terbiasa sudah enjoy melakukan sebuah keburukan, maka oleh Allah ditulis sebagai apa? Orang yang kadiban, yaitu apa? Pembohong. Nah, berarti orang yang terbiasa bohong itu ditulis oleh Allah sebagai al-kadzib, yaitu orang yang pembohong. Kita akan membahas hadis ini, kita kupas apa hikmah daripada hadis tersebut. Yang pertama, as-sidq. As-sidq itu jujur, seperti halnya tadi dibahas, antara sinergi antara hati dengan mulut itu harus sama. Jika berbalik arah maka namanya munafik. Ternyata kejujuran itu bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Contoh begini, kalau ada anak kecil bawa motor-motoran, itu kan aslinya nggak bisa nyetir gitu ya. Cuman ada orang tuanya yang dorong dari belakang, sehingga kalau mau nabrak ya diarahkan. Begitu juga hidup kita. Kalau senantiasa kita jujur, maka kita diarahkan oleh Allah kepada apa? Yaitu sebuah kebaikan. Loh, jadi urip itu nggak perlu kita soro-soro. Cukup jujur, Allah yang mengarahkan kita ke kebaikan. Contoh diarahkan itu begini. Kalau jenengan ke Jogja, ada petanya, ada arahnya. Oh, dari Malang ke Jogja itu bagaimana? Enak. Oh, Jogja kurang 500 meter, Jogja kurang apa, Jogja kurang apa. Enak itu, turunnya di mana jelas paham. Karena apa? Ada rambu-rambunya, ada yang mengarahkan. Begitu juga hidup ini, kalau kita jujur, ada yang mengarahkan. Maka arahannya Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kita nyampe ke fase apa? Fase kebaikan. Ada sebuah cerita di mana dulu ada orang itu jujurnya minta ampun. Beliau itu bekerja di mana? Yaitu di ladang anggur. Suatu ketika ada orang punya anggur luas begitu ya, pertanian anggur yang sangat luas gitu. Nyuruh orang untuk mengelolanya. Lah dapatnya berapa ini bagus. Oh, ini penghasilannya kok bagus. Kemudian suatu ketika dia ingin datangi tempatnya itu, tetapi dia tidak bilang-bilang sama pekerjanya tersebut. Kemudian dia sebelum datang ke pekerjaannya, dia nanya ke tetangganya. Tetangga nanya, bagaimana itu menurut kamu orang yang bekerja di tempat orang yang punya anggur ini? Ceritanya bagaimana? Oh, bagus. Dia itu rajinnya minta ampun, sholatnya luar biasa. Diceritakan bagus. Iya dah, orang ini kok keren sekali begitu ya. Kemudian nyampe di situ disambut sama yang anak buahnya tadi. Oh iya, Masya Allah, jenengan nggak pernah hadir, sekarang hadir di kebun jenengan ini. Iya, ini kebun jenengan luar biasa. Oh iya, kamu ini kata orang-orang kerjanya bagus, sehingga menghasilkan anggur yang sangat luar biasa. Oh, Alhamdulillah. Oh iya, saya minta tolong ambilkan anggur yang paling enak. Diambilkan, dimakan, asam banget. Oh, kamu ini gimana sih disuruh ngambil anggur yang enak, kok ini diambilkan yang asam? Oh iya, maaf. Kemudian ambilkan lagi, diambilkan lagi. Sampai yang kedua kali ternyata masih asam. Kemudian bagaimana yang ketiga? Yang ketiga ini diambilkan lagi, juga masih asam. Kemudian bosnya ini marah. Kamu itu ikut saya sudah berapa tahun? Awak mungkin malah aku sepedang tahun. Ya sudah lama Pak, sudah 4 tahun. Masa 4 tahun ini kamu tidak bisa membedakan antara anggur manis dengan anggur yang asam? Apa kata beliau? Lah iya, orang saya semenjak ikut Bapak ini kan Bapak
nyuruhnya ke saya itu untuk merawat anggur. Bapak sekalipun tidak menyuruh saya untuk bagaimana mencicipi rasanya anggur yang manis. Jadi kamu selama di sini nggak pernah makan anggur? Ya nggak pernah. Orang bapak nggak pernah nyuruh saya. Loh ini loh pak. Kira-kira oleh awak edw petang tahun di kebun anggur. Kira-kira gimana pak? Kita ngelola anggur tapi nggak pernah nyicipin karena tidak disuruh. Lah kita ya gak mungkin pak. Ya kira-kira bosku ridho lah. Tak bawa lah 1 kilo pulang. 2 kilo gak masalah. Oh sudah tahu mana anggur yang manis itu kan kalau kita. Ternyata beliau ini enggak. Dari kejujuran ini apa? Ya hadi ilal bir. Maka mengantarkan dia kepada kebaikan. Apa kebaikannya? Ternyata bosnya ini pulang. Bosnya pulang, setelah dia pulang nyampaikan ke istrinya, Dek, anak kita ini sudah perawan. Oh iya, anak apa mas? Iya, ayo kita nikahkan. Kata istrinya, boleh. Ini sultan dari mana yang mau ngelamar anak kita? Bukan, dia bukan sultan. Siapa? Yaitu pegawai anggur yang mengelola kebun anggur kita. Kenapa kamu milih? Dia kan orangnya biasa dan segala macam. Kata siapa itu orangnya biasa? Dia itu jujurnya minta ampun. Jujur ditata. Begini. Oh jujurnya loh. Kalau gitu bagaimana? Oke, aku mau dia menjadi menantu kita. Kemudian apa? Ditawarkan ke anaknya. Anaknya nurut ke bapaknya. Kemudian apa? Disampaikan kepada siapa? Pengelola anggur itu. Ya fulan. Ya fulan ibnu fulan. Wahai fulan. Kamu ini mau nggak? Kujodohkan kepada anakku. Ajak anak ini anakku. Apa kata beliau? Wahai Tuan, apakah engkau tidak salah? Aku ini pegawai rendahan kamu, sedangkan putrimu itu putri kesayangan. Dia cantik, dia berpendidikan. Kenapa engkau jodohkan denganku? Apa kata orang ini? Saya tidak memandang kerjaanmu, saya tidak memandang fisikmu, tapi aku memandang bahwasanya engkau jujur. Terbukti apa? 4 tahun kamu ini mengolah anggur, kamu itu tidak pernah mengambil anggur sekalipun, kecuali kamu kusuruh. Maka pada saat itu aku percaya, kalau kamu berbuat jujur, insya Allah keluarga, kalau kamu membina keluarga sama anakku, akan mengantarkan kemana? Yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, langsung mbak. Ya sudahlah kalau gitu kan. Jadi kan gak usah ditarik. Oke, gas pak. Wong anaknya ayu gitu kan. Lah ternyata apa? Beliau ini masih malu-malu.